Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Salatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada banyak pelajaran yang kita dengarkan tadi dari anak kita. Alhamdulillah, jangan kita lihat bahwa dia masih SMA atau madrasah aliyah, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Dengarkan apa pesan beliau. Itu sangat luar biasa, singkat, padat dan bermakna. Kalau kita lihat ada ayat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hambaku yang senantiasa menzalimi dirinya. Disebutkan tadi bahwa semua anak Bani Adam ini memiliki dosa. Tapi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, senantiasa memanggil hambanya, wahai hambaku yang menzalimi dirinya, jangan berputus asa, senantiasa bertaubatlah, bertaubat. Kalau kita hubungkan dengan bulan Ramadan ini, man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Demikian pula man shama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tapi dengan catatan, dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa akbar, ya, termasuk syirik, itu harus tobat, ya, harus tobat. Salat tobat, menyesali, ya. Ada beberapa terkait dengan dosa-dosa besar ini, itu harus dengan taubat. Yang diampuni dalam melaksanakan salat tarawih misalnya, atau melaksanakan salat lail, puasa Ramadan, itu adalah dosa-dosa kecil. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan sebenarnya tadi ini, meskipun itu bukan, ya, kebetulannya, tapi mukaddimahnya itu sejalan dengan ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan minum kita, Allah yang beri rezeki kita. Ubudu rabbakum. Cara penyembahan ini yang paling penting, ya. Atau dengan kata lain, orang yang mau beriman itu penting memiliki ilmu, penting memiliki ilmu. Sama dengan orang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, penting memiliki ilmu. Dengan kata lain, kita dianjurkan memiliki ilmu, apalagi di bulan Ramadan ini, terutama niat-niat kita dijaga. Niat-niat kita dijaga. Karena kenapa? Alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya kita kalau kita lihat ayatnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kalau dalam tafsirnya secara teks adalah hubungan manusia, silaturahmi. Tapi dalam hal biasa kita dengar hadis ini terkait dengan masalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Kullu mri'in, setiap perkara, la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar. Semua yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Kalau kita lihat dengan ayat ini, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaikamul khasirun. Garis bawahnya,
rugi. Kenapa? Coba kita pedagang, para petani. Kalau kita sebagai petani, ini kalau ada petani, pada saat bertani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan pahala saat menanam ini terhubung dengan yang ditanam. Nanti hasil tanamannya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, orang yang makan, maka pahala dari orang yang menanam ini terhubung. Nah, alangkah ruginya kalau seorang petani ini tidak membaca basmalah. Seakan-akan tidak terhubung antara pahala yang bertani dengan orang yang makan. Dia dapat pahala daripada bertaninya, tapi tidak terhubung dengan orang yang memakannya. Nah, ini pentingnya. Sama dengan kita menjual, ketika kita menjual dengan amanah, dengan jujur, dengan dimulai Bismillahirrahmanirrahim, orang yang beli dagangan kita, maka dia juga pada saat makan menggunakan yang dia beli tadi, ini barang-barang yang dia beli, apakah dia makan, apakah dia gunakan, seakan-akan ini terhubung. Coba kita lihat apa yang menghubungkan antara kipas angin, lampu, ini mic, dan seluruh yang ada fasilitas di yang menyala-menyala ini, ya. Apa yang menghubungkan? Yang menghubungkan adalah listrik. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Itu adalah termasuk, kalau dalam hadis, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang yang mati. Seakan-akan bismillah yang menghubungkan orang hidup. Ini kalau tidak ada listriknya bisa terhubung, ada kabel tapi terputus. Bisa saja ada kipas angin tetap terhubung kabelnya, namun tidak ada listrik masuk. Karena kenapa? Terputus. Ya, inilah pentingnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oleh karena itu dalam hal niat-niat kita, kalau niat ini yang baik, kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bisa saja kita berdagang dengan dagangan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang sebagai manusia ini, inna sa'yakum lasyatta, pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau kita melihat fadilahnya di bulan Ramadan, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana ya zikir, bagaimana menyebarkan kebaikan, namun kita tidak bisa melupakan orang yang bekerja, orang yang memiliki pekerjaan. Boleh saja dengan pekerjaannya itu yang membawanya diampuni dosa-dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara fa'amma man a'ta, dia mengorbankan waktunya untuk memberikan hal yang terbaik di masyarakat, sehingga wattaqo, menyebabkannya atau mengantarnya untuk menjadi orang yang bertakwa, sejalan dengan dalil puasa la'allakum tattaqun. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan suatu hal. Makanya di dalam kitab dikatakan, seorang ulama bertanya terkait dengan bagaimana ilmu yang paling afdal. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Kalau kita sebagai pedagang selayaknya mempelajari ilmu terkait dengan perdagangan agar minimal tidak menzalimi saudara kita. Dengan cara itu segala aktivitas kita pada saat menjual itu menjadi nilai ibadah. Masya Allah. Jadi bukan berarti manusia ini, ya, kalau dilihat tadi ayatnya yang dibaca oleh Pak Imam, wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman, ya, yang beriman. Betul kata
anak kita tadi adalah beriman yang paling penting. Iman. Tidak ada amal diterima kecuali ada di landasan iman. Wa amilus salihat. Amal yang soleh, yang mana sebenarnya amal soleh? Amal yang soleh selama dalam syariat agama Islam, kemudian bukan berarti harus ada istilahnya ini pernah dilakukan oleh Nabi, yang sudah dirumuskan oleh ulama kita beserta ilmunya, itu wa amilus salihat, ya, menjual, berdagang sesuai konsep syariat Islam, itu bisa masuk amal soleh. Untuk itu bisa saja sebenarnya dengan berdagang dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Betul-betul berdagang dengan konsep agama Islam, sehingga boleh jadi dia memberikan pengaruh kepada orang lain, bahkan kepada non-Islam misalnya, dengan harmonis. Misalnya ada orang mau beli langsung mau beli apa Pak? Nah, ini kan beda ya. Kita datang penjual, mau beli apa? Iya beda. Tapi dilayani dengan baik, itu dapat pahala itu. Tabassumuka fi wajhilaka sedekah. Ini orang ada mau pembeli datang, beli apa Pak? Itu dapat pahala itu. Masya Allah. Jadi dengan cara jujur misalnya, ini harganya ini, keuntungannya sekian, bisa. Jangan sampai, oh ini saya belum untung Pak, padahal sudah untung 2 kali misalnya. Itu berbohong. Lebih baik minimal, oh ya kalau bisa ditambah-tambah dikit lah. Tapi jangan mengatakan, oh ini belum istilahnya, belum untung itu berbohong. Ini biasanya pedagang ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kita, sehingga tadi kita dengarkan ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat imam itu enaknya sebenarnya memang enaknya kita biasanya ini kalau di masjid-masjid di kota itu sebelumnya, tapi kalau di sini misalnya 30 juz, kita makmum ini lihat sebelumnya terjemahannya, sehingga nanti pada saat imam baca kita bisa ikuti terjemahannya sedikit demi sedikit. Nah, itu bisa meresapi makna. Karena kalau kita makmum sampai mengantuk, minimal poin-poinnya, misalnya wabasyiri tadi ya ayuhan nasu budu, itu ada poin-poin bahwa ini ayat terkait dengan perintah untuk menyembah. Alladzi terkait dengan ayat setelahnya itu terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit ini sebagai naungan. Jadi ada bayangan sehingga salat kita betul-betul bernilai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian. Kesimpulannya adalah bagaimana sebenarnya ada motivasi terus belajar. Ada motivasi terus belajar. Nah, terutama di bulan Ramadan ini sangat luar biasa ya. Kita gunakan betul-betul waktu kita belajar, mendengar, duduk sebentar. Insya Allah, Allah katakan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang yang tinggal di masjid, paham tidak paham, pasti mendapat petunjuk. Pasti mendapat petunjuk. Dalam tafsir katakan asa itu fahiya wajibatun. Pasti wajib, kata Allah mengatakan. Jadi kalau kita duduk-duduk di masjid, paham tidak paham nanti ceramah atau ada sesuatu yang tidak kita pahami, yang penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan saya kepahaman. Kita semua ini minta. Kalau bahasa istilahnya sederhananya, kita ini tidak ada ilmu kecuali diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ceramah, yang berikan nasihat itu tidak mampu memberikan pemahaman yang mutlak harus dipahami oleh orang yang benar. Nabi sendiri ditegur,
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Wahai Nabi, ya, kamu tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Ya, kita ini mencintai semua, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha. Oleh karena itu kita harus yakin Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memudahkan kita melaksanakan bulan Ramadan ini dan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Kesimpulan terakhir, ingat bismillahirrahmanirrahim, penghubung seluruh aktivitas kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.